Konteks prestasi di DKI Jakarta, saya mau kasih 3 catatan juga. Catatan yang ketiga itu karena kita sekarang harus selalu nomor 3 ya, nggak boleh nomor 1, nomor 2 lagi, nomor 3 selalu. Catatan itu yang pertama, memang saya berasa jujur aja. Di masa Pak Ahok, kelihatannya dari perasaan saya nih, aparat dan seluruh bagian dari pemerintah DKI itu lebih takut dan lebih cepat ingin bekerja dibandingkan pada era Pak Anies Baswedan ini. Nanti silakan loh Pak Anies Baswedan menjawab. Saya apa adanya aja. Emang Anies prestasinya apa? Gak ada? Iya gak ada? Kalau kamu skip video ini, banyak sekali prestasi dan pencapaian yang sudah dilakukan untuk masyarakat. Saat kuliah, Anies pernah menjadi Ketua Senat UGM, Rektor termuda, memperbanyak jaminan kesehatan warga, jaminan darah bebas HIV hepatitis, layanan ambulans gawat darurat, pemeriksaan kekerasan, semua hadir untuk kesejahteraan Jakarta. Di bidang pendidikan, Anies memberikan KJP Plus untuk 800.000 peserta didik, pembangunan 10 SMK baru, dan 7.421 unit hunian setara 33 Tower Rusunawa. Anies memastikan pendidikan dan hunian terjangkau untuk semua warga Jakarta. Pembangunan Jakarta International Stadium JIS yang rampung tahun 2022. Ajang internasional Formula E di mana Jakarta menjadi tuan rumah. Adanya aplikasi Jakarta Kini atau Jaki, integrasi transportasi. PBB rumah di bawah 2M, gratis. Masih ragu sama hasil nyata dari Anies? Saya selalu sampaikan, Pak Lui, saya berharap kepada semua, apalagi yang berada di wilayah politik, ketika melakukan penilaian itu objektif, menggunakan fakta, bukan menggunakan persepsi yang diciptakan. Saya beri ilustrasi begini, Pak. Ini adalah apa ini sini? Apa? Air. Yakin Bapak ini air? Sebotol apa ini? Botol air, yakin? Sekarang lebih sekalian gini, kalau ada 8 orang yang pegang mikrofon dan mengatakan ini adalah sebotol air keras, terus menerus mengatakan ini adalah sebotol air keras, terus menerus, maka apa yang tercipta di ruangan ini? Keyakinan bahwa ini adalah sebotol air keras. Saya sering mendapatkan begitu, Pak Luis. Lalu apa jawaban saya? Saya tidak menyanggah dengan kata-kata. Apa yang saya lakukan? Ini yang saya lakukan. Jadi tudingan itu tidak dijawab dengan kata-kata. Tudingan itu dijawab dengan kenyataan. Bukan pernyataan. Jadi kalau dikatakan menggunakan agama, menggunakan sektarian, isu anti minoritas, anti macam-macam, itu yang mengatakan pakai mikrofon kuat sekali, Pak. Sehingga gaungnya ke seluruh Indonesia, Pak. Saya tidak punya mikrofon, Pak, tidak punya media, tidak bisa bayar buzzer, tidak bisa menandingi suara itu semua. Lalu apa yang saya kerjakan? Ya sudah, saya tunjukkan kenyataannya. Silakan cek di Jakarta, apakah pernah ada praktek-praktek seperti yang ditudingkan. Kalau tidak ada, maka terima kenyataan. Ini bukan air keras, ini air untuk diminum. Okay? Nah, masalahnya kita tidak bisa menyalahkan. Tidak semua orang mau mencari informasi secara lengkap. Nah, itu faktanya, tapi nggak apa-apa. Lebih baik diduga buruk ternyata baik, Pak, daripada dipersepsikan baik bertahun-tahun ternyata bermasalah. Benar nggak? Jadi jangan sampai korban framing-framing begitu. Kalau saya itu ngalamin, saya kebalikan, Pak. Framingnya, waduh, Masya Allah, luar biasa, Pak, framing. Sampai di ujung-ujung Papua juga ceritanya begitu, Pak. Ya? Tapi silahkan datang ke Jakarta dan silahkan saksikan. Nanti Bapak Ibu akan menyaksikan kabar bahwa ini air keras, akan Bapak Ibu rasakan ini air minum yang nyaman untuk diminum, gitu kira-kira ya. Makasih. Saya berdiri dengan tingginya duduk sama. Kadang-kadang kita sudah tidak sadar
Karena saking terbiasanya berkelas, saking terbiasanya pakai strata, sehingga tanpa disadari strata itu dianggap sebagai sesuatu yang normal. Ruangan ini memang dibuat oleh arsiteknya seperti itu kalau ada performance. Tapi untuk kebutuhan kita butuh ngobrol yang egaliter, kita butuh ngobrol yang setara, kita ngobrol yang kita bisa tukar pikiran. Jadi yang membuat Anda disebut pemimpin, dia punya apa? Follower. Saya beri contoh, saya beri contohnya karena saya seorang muslim, saya contoh dalam sholat. Dalam sholat itu ada imam, ada makmum. Ada yang menjadi imam, ada yang makmum, betul ya? Kalau saya sholat di dalam mihrab, di kotaknya imam, bolehkah saya dipanggil imam? Boleh nggak? Saya sholat di dalam mihrab itu, boleh nggak dipanggil imam? Enggak dong. Yang disebut imam itu bila apa? Itu dia. Walaupun saya berdiri di dalam mihrab, tapi kalau di belakang tidak ada makmum, boleh nggak saya dibelum imam? Tapi saya berdiri manapun, ada satu orang di belakang saya, nama saya berubah menjadi. Jadi yang menyebut saya imam siapa? Yang disebut Anda pemimpin siapa? Pengikut. Jangan sampai Anda menganggap bila Anda punya jabatan ketua OSIS maka adalah pemimpin siswa. Belum tentu. Anda adalah pejabat dalam organisasi. Tapi Anda pemimpin atau tidak ditentukan oleh jabatan yang Anda pegang. Anda boleh saja tidak pejabat, tapi Anda tetap diikuti pikirannya karena Anda adalah pemimpin. Jadi teman-teman sekalian, Anda mau jadi pejabat siswa atau jadi pemimpin? Maka syaratnya embrace your follower. Hargai, hormati, setarakan mereka-mereka yang mengikuti Anda. Karena itulah kunci kenapa Anda disebut sebagai pemimpin. Sekarang pertanyaannya, kenapa seseorang itu menjadi pemimpin? Apa faktornya dia diikuti? Apa yang membuat seseorang itu diikuti? Karena apa? Satu kata. Ya, apa? Pemikiran. Jadi kalau pemikiran bagus diikuti. Oke. Preman itu punya pengikut banyak. Ya. Nah itu, preman belum tentu ada pikiran, bukan? Tapi diikuti. Nah, berarti bukan pikiran, kan? Oke, apa lagi? Yang sini belum tadi. Pengaruhnya. Hampir. Pengaruh. Hampir, itu salah satu komponen. Tapi belum lengkap. Apa? Wibawa. Wibawa belum. Tapi apa itu otomatis orang mau ikut? Kenapa orang mau ikut kalau cuma sekedar jiwa? Ya, itu unsurnya, belum lengkap. Tapi unsurnya. Tanggung jawab, hampir. Ya, itu unsurnya. Sudah. Apa? Kenyamanan, ya, unsurnya. Ya. Actionnya, ya, unsurnya. Unsurnya itu. Unsurnya itu. Unsurnya itu, tapi katanya belum. Tadi siapa yang bilang ke saya? Siapa? Itu dia. Nih, ini jawabannya. Karena percaya. Kenapa Anda mengikuti seseorang? Karena Anda percaya. Percaya karena apa? Karena wibawa. Percaya kenapa? Karena berintegritas. Percaya karena apa? Itu unsur-unsurnya semua. Tapi satu kata namanya percaya. Teman-teman ingat-ingat, itu kata kunci terpenting. Trust, amanah. Itu kata kunci terpenting. Namanya apa? Pertanyaan berikutnya. Kenapa seseorang dipercaya? Apa faktor yang membuat seseorang itu dipercaya?
Yuk, paling ujung sana. Influence. Belum. Jujur hampir. Belum. Nah, Anda udah tadi. Yuk. Apa? Integritas. Itu satu komponen. Benar. Apa? Pembuktiannya unsur ya. Value-nya unsurnya ya. Idealismenya unsurnya ya. Belum. Ya itu tadi amanah. Apa? Ya. Ya, benar. Kompeten betul, integritas betul. Ya tadi amanah itu. Kita lagi tanya unsur amanahnya apa? Ya meyakinkan itulah amanah. Hah? Ya tadi ada yang nyebut integritas, ada yang nyebut lagi kompetensi. Oke, dua unsur tersebut, tinggal satu lagi di unsurnya. Apa? Ya boleh, tapi bukan itu. Saya berikan jawaban. Anda punya kertas atau punya iPad atau punya alat tulis, buka itu sekarang. Buka. Pakai HP juga nggak apa-apa. Alat tulis itu boleh kertas, boleh apapun juga. Oke, dah siap? Tuliskan rumus ini. T sama dengan C tambah I1 tambah I2 minus SI. Oke. Atau saya tulis di bawahnya, K sama dengan K1 tambah I tambah K2 minus KP. Oke, ada yang bisa menjelaskan rumus ini? T sama dengan trust. Tulis di bawahnya. T sama dengan trust. Oke, terus C sama dengan kompetensi. I1 sama dengan integrity. I2 sama dengan intimacy. SI sama dengan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat ya bagaimana pengamat politik Effendi Ghazali yang menyindir Anies dengan membandingkan Anies dengan Ahok, teman-teman ya. Kali ini Ghazali mengatakan bahwa di zamannya Ahok para aparat itu bekerja, sedangkan zaman Anies tidak ya. Seolah-olah Pak Anies tidak becus bekerja, teman-teman ya. Memang pengamat politik ini lincah sekali ya untuk menyindir Anies. Prestasi-prestasi Anies Baswedan di Jakarta ya, sungguh tidak terhitung sebab beliau bekerja secara totalitas. Bagaimana menurut kalian?